warahmatullahi wabarakatuh. Hi my students, welcome back to my videos. Welcome back to Learning with me, Miss Intan. We are learning chapter 6 about quantifier. What do you know quantifier? No? Okay, I can explain. Let's get started. Okay, lesson for today is learning quantifier. In a quantifier, there are some material. Can we explain? Much, money, a lot of, a few, a little and little, some and any. Are you ready for lesson today? Let's get started. Nah, ini dia yang dimaksud dengan quantifier, ya. Quantifier is a word that usually comes before a noun, and you can use it when you want to tell the number or size of an object. The noun that is used can be countable and uncountable. Ya, quantifier merupakan kata atau kumpulan kata yang biasanya terletak sebelum kata benda atau noun, ya. Dan kalian bisa menggunakannya pada saat kalian ingin memberitahukan jumlah atau ukuran dari suatu benda tersebut. Kata benda, noun, yang digunakan bisa berupa countable or uncountable. Nah, countable itu bisa dihitung, lalu uncountable itu tidak dapat dihitung. Nah, ingin tahu lebih lanjutnya seperti apa? Apa itu countable and uncountable? Okay, next. Okay, this is a countable noun and uncountable noun. Nah, sekarang kita akan membahas apa itu countable noun and uncountable noun. Countable noun that can be count one by one. For the example, flower, car, bag, and many more. And then uncountable noun, a noun that cannot be counted one by one. For the example, sugar, water, oil, money, ya. Nah, untuk countable noun di sini maksudnya yaitu kata benda yang dapat dihitung satu persatu. Nah, flower ya dapat dihitung kan? Car ya dapat dihitung, bag dapat dihitung, ya. Lalu uncountable noun itu adalah kata benda yang kita tidak dapat hitung jumlahnya, ya. Contohnya sugar, water, money, ya. Sugar kita tidak bisa hitung ya karena dia bentuknya kecil, ya kecil-kecil. Kita tidak dapat menghitungnya. Tapi kita dapat menghitungnya dengan skala yang besar. Ya. Nah, mau tahu bagaimana contoh kalimatnya? Bagaimana countable and countable? Yuk, next. Okay. Wait, ya. Before I show you the example sentence, ini ada yang lebih penting, yaitu quantitative adjective. Nah, di sini kalian bisa sangat mudah untuk membedakan bagaimana kalimat countable and uncountable. Nah, di situ juga sudah tersedia meaningnya. Jadi perhatikan tabelnya ya. Nah, di situ ada many, much, itu artinya sama, yaitu banyak. Ya, few of few, little a little, itu artinya sama, sedikit atau beberapa. Ya, lalu ada a lot of. A lot of di sini sama seperti much and many, yaitu artinya banyak. Ya, lalu some and any itu artinya sama, beberapa. Sedikit, beberapa, tapi lebih ke sedikit. Ya. Nah, contohnya di sini ada, perhatikan countable. Nah, countable itu menggunakan nounnya, countable menggunakan many, ya, few, a lot of, and some. Ya, perhatikan sekali lagi. Countable di sini menggunakan many, few, little, a lot of, and some.
itu countable. Lalu uncountable menggunakan much, a few, a little, a lot of, and any. Ingat-ingat ya. Nah, untuk few, a few, little, a little itu yang few and a little itu masuk di countable ya. Lalu a few and a little itu masuk di uncountable. Jadi yang menggunakan a depannya itu masuk di uncountable. Nah, lalu a lot of itu dia bisa bisa diganti pada many and much. Maksudnya much and many ya, jika kalian tidak ingin menggunakan kata itu, kalian bisa menggantikannya dengan a lot of, karena artinya juga sama ya. A lot of ini bisa di countable and uncountable. Dari situ kalian sudah bisa membedakannya. Jika sudah, kita lanjut ke bagaimana kita mengetahui kalimat atau sentence dari quantitative adjective. Nah, di sini yang pertama itu adalah much. Much artinya banyak, ya. Much itu dapat digunakan untuk kata benda yang tidak dapat dihitung. Nah, jika tidak dapat dihitung masuk di mana? Oke, good. Masuk di uncountable noun. Ya. Nah, di situ contohnya seperti sugar, water, oil, and many things. Ya. Nah, the example sentence-nya seperti apa? Nah, di situ coba perhatikan. Yang pertama, I need much water. Saya memerlukan banyak air. And the second is, we don't have much time. Kami tidak punya banyak waktu. Nah, di situ water and time menjelaskan tidak dapat dihitung, ya. Jadi, saya memerlukan banyak air. Nah, banyaknya seberapa? Ya, air tidak dapat dihitung. Lalu, we don't have much time. Kami tidak punya banyak waktu. Nah, waktu pun juga tidak dapat dihitung, berapa jam, berapa menit, ya. Tidak dapat dihitung. Oke. Nah, di situ juga ada to ask about quantity. Nah, maksudnya selain kalian membuat sentence, kalian juga bisa membuat pertanyaan dari quantity, ya. Nah, di situ ada pattern-nya, yaitu how much plus uncountable noun. Nah, contohnya di situ seperti how much salt in the jar. Ya. Jadi berapa banyak garam yang ada di toples tersebut. Ya. Ini adalah untuk kalimat question ya, pertanyaan. Nah, lalu bagaimana untuk many? Oke. Untuk many artinya itu sama juga, banyak. Tapi many ini digunakan untuk kata benda yang dapat dihitung. Ya, ingat-ingat. Kalau dapat dihitung tadi apa? That's good. Countable noun. For the example di sini, my uncle has many cars. Paman saya memiliki banyak mobil. And the second is, I have many friends. Ya, saya memiliki teman banyak. Nah, cars di sini bisa dihitung, ya. Punya 2 atau 3 atau 4 cars, ya, bisa dihitung. Lalu friends, di sini friends-nya juga bisa dihitung. Punya temannya 5, punya temannya 7, ya. Atau misalkan kalian punya teman sekelas nih, ada 30 atau misalkan ada 20 teman sekelas, masih bisa dihitung, ya. Jadi cars and friends ini masih bisa dihitung. Nah, di many ini juga ada namanya to ask about quantity. Ya, to ask about quantity ini menggunakan how many plus countable noun. Nah, di situ ada contohnya. How many students are there in the bus? Ya,
siswa yang ada di berapa banyak siswa yang ada di dalam bis tersebut, ya. Misalkan kapasitas bisnya atau siswa dalam bisnya ada 28. Nah, 28 bisa dihitung tidak? Tentu bisa, ya. Oke, next ya. Kita langsung menuju ke a lot of. Nah, a lot of ini artinya juga banyak. Nah, tapi keistimewaannya a lot of ini dapat digunakan di countable and uncountable nouns. Ya. Sehingga water and students or car bisa menggunakan a lot of. Ya, contohnya di situ menggunakan there are a lot of apples on the table. Ya, ada banyak apel di atas meja. Nah, apel di sini ya itu termasuk di countable. Ya, masih bisa dihitung. Ya. Lalu we have a lot of milk in refrigerator. Kami memiliki banyak susu di kulkas. Nah, susu di sini sama seperti water. Ya. Nah, susu di sini atau milk itu masuk di uncountable. Ya, memiliki banyak. Ya, jumlahnya tidak dapat dihitung. Ya. Nah, jadi milk ini masuk di uncountable. Next ya, ini ada a few and few. Nah, kita bahas yang a few dulu. A few artinya tuh sedikit atau beberapa. Ya. Nah, a few dapat digunakan untuk kata benda yang dapat dihitung. Seperti many. Ya. Nah, yang dapat dihitung tadi apa? Oke, countable. Ya. Jadi few itu tadi masuk di countable. Contohnya di situ ada there are a few students. Ada sedikit siswa. Di sana ada sedikit siswa. Maksudnya di situ ya. Di sana ada sedikit siswa. Jadi sedikitnya itu bisa kita hitung. Misalkan ada 10, ada 7 ya, kita masih bisa hitung. Lalu di sini juga ada few. Ya. Kalau few artinya tuh sedikit juga. Ya. Few tanpa e dapat digunakan menunjukkan sesuatu yang sedikit sekali. Atau bisa dibilang hampir tidak ada. Ya, contohnya I have a few opportunities. Saya memiliki kesempatan yang sangat sedikit. Ya, itu sedikitnya tidak dapat kita hitung. Ya, sedikitnya itu seberapa kita tidak dapat menghitungnya. Ya. Nah, seperti itu. Lanjut ya. Lanjut, yaitu a little and a little. A little adalah sedikit. Sama artinya ya. A little dapat digunakan untuk kata benda yang tidak dapat dihitung seperti penggunaan much. Ya. Much tadi apa? Oke, uncountable. Ya. Nah, di situ ada contohnya. I only have a little sugar. Saya hanya memiliki sedikit gula. Dia sedikit. Nah, tapi gulanya ini menunjukkan tidak dapat dihitung. Ya, uncountable. Jadi a little sugar. Ya, sedikit yang tidak dapat dihitung. Ya. Lalu di situ ada juga little. Ya, little artinya sedikit, hampir tidak ada. Sedikit sekali berarti ya. Little tanpa e dapat digunakan untuk benda yang sedikit sekali atau hampir tidak ada. Contohnya, I only have a little money. Saya hanya memiliki sedikit uang. Sangat sedikit uangnya ya. Jadi misalkan nih dia punya uang cuman 1.000 atau 2.000 atau 500 ya. Dia punya uang sedikit, hampir tidak punya uang gitu berarti ya. Nah, oke, ini ya.
yang terakhir ya. Oke, kita akan menjelaskan some and any. Some di sini artinya beberapa, ya. Some dapat digunakan dalam kalimat positif dengan kata benda yaitu countable maupun uncountable. Nah, di situ ada contohnya. We will buy some flowers. Kami akan membeli beberapa bunga. Lalu yang kedua yaitu he has some money. Dia mempunyai beberapa uang. Ya, jadi some ini dapat digunakan dalam kalimat positif. Ya. Lalu any artinya tidak satupun. Any dapat digunakan dalam kalimat negatif dan kalimat tanya dengan kata benda countable maupun uncountable. Nah, di sini kalimatnya maksudnya kalimat negatif atau kalimat interrogatif ya. Contohnya di situ ada we won't buy any flowers. Kami tidak akan membeli bunga satupun. Nah, won't ini termasuk di kalimat negatif. Ya. Lalu he doesn't have any bottles of milk. Ya, jadi sama. Ya. He doesn't itu termasuk kalimat negatif. Nah, seperti itu contoh dari any. Ya, sudah dijelaskan apa itu some and any. Lalu the example-nya juga ya. Thank you for today. That's all for me. Jika kalian ada pertanyaan, bisa langsung WA Ustadzah atau komen di bawah ya. Okay, we say together hamdalah, alhamdulillah, and then we say together kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe.